Jun menangis dalam hati dan berpikir, aku melihat semuanya, dasar orang gila. Sebuah notifikasi muncul. Syarat untuk membuka keterampilan ahli api terpenuhi. Jinho melakukan setiap langkah memasak. Pertama, siapkan 100 bawang bombay, daun bawang, bawang putih, paprika, dan wortel. Kedua, potong bahan-bahan yang sudah disiapkan. Bahan-bahan tersebut ditambahkan ke dalam panci untuk dimasak. Ketiga, masak bahan-bahan yang sudah disiapkan. Jinho, saat ini, secara bertahap lebih terbiasa dengan pekerjaannya. Gerakannya juga menjadi lebih terampil. Aku bisa merasakannya. Ritme saat pisau mengenai talenan. Dia dengan senang hati merasakan aroma makanan. Aroma alami bahan-bahan tersebut membangkitkan indera penciumannya yang terlalu akrab dengan aroma makanan olahan. Jinho dengan sombong berkomentar, mengupas bawang putih sekarang lebih mudah daripada mengupas tisu. Dia berpikir, ini adalah keterampilan yang berubah seiring waktu, seperti halnya kemauan. Jinho menyadari bahwa aku hanya bisa memanggil aku menjadi koki sejati setelah banyak makan, banyak memotong, dan banyak menumis. Ahli api. Hanya seseorang yang benar-benar bisa mengendalikan api yang bisa menjadi ahli masak. Dia mengulurkan tangan dan melepaskan penutup mata. Wajahnya menunjukkan kepuasan. Bahan-bahan yang dibutuhkan telah disiapkannya. Dia dengan gembira berkata, selesai. Jun dengan mata merah bertanya dengan cemas, benar-benar selesai? Jinho terkejut dengan tatapannya, menjawab belum. Jun mencoba membujuknya untuk pergi. Mari kita makan sesuatu. Tapi Jinho hanya menjawab, 1 jam lagi dan aku akan selesai. Setelah itu, hidangan yang sangat indah diletakkan di meja makan. Dia melihatnya dan air liurnya menetes. Melihat Jinho menyendok makanan ke piring, Jun masih skeptis. Benarkah kau membuat semua ini sendiri? Jinho dengan bangga menjawab, kau sudah melihatnya sendiri. Apa yang kau katakan? Cepat cicipi. Dia mencoba gigitan pertama. Dia menatap ke depan dan bertanya, bagaimana rasanya? Jun terus memuji. Bumbunya seimbang sempurna. Ledakan rasa. Haha, Lai Jianhe adalah alasan hidupku. Dia dengan polos bertanya, benarkah seenak itu? Apa kau menyembunyikan ratatouille di sakumu? Ah, tikus itu berkata, biarkan aku memberimu sedikit rasa kehebatan hak cipta tikus. Jinho dengan tak berdaya mengingatkan, ratatouille adalah nama hidangannya, dan tikusnya adalah Ray. Jun berguling-guling di tanah penuh penyesalan. Seharusnya aku tidak datang. Sekarang standar seleraku terlalu tinggi. Aku akan mati kelaparan karena tidak bisa makan makanan yang dimasak oleh Li Jinho. Jinho mengingatkan temannya, berhenti bicara omong kosong. Sekarang akan dingin. Di langit biru cerah, hari festival Guanik. Bola tenis melesat cepat melewati lawan yang terkejut. Para penonton wanita di tribun bertepuk tangan dan bersorak antusias. Jinho berdiri dengan percaya diri di tengah lapangan tenis. Wasit mengumumkan skor 40-0. Penonton semakin antusias dan memanggil, Jinho. Tiba-tiba ia teringat kata-kata yang jai. Jadi ia dengan malu-malu menarik topinya untuk menutupi wajahnya. Kau harus bermain bagus. Ah, Departemen Administrasi Bisnis mengandalkanmu. Tiba-tiba ia memanggil, para wanita. Jinho dengan bersemangat berteriak, jika aku menang, mari kita makan malam di Departemen Administrasi Bisnis. Penonton di tribun berteriak keras. Jae-jun duduk mendengarkan dan wajahnya memerah karena marah. Kata-kata murahan itu membuatmu tidak tahu siapa yang menciptakannya. Yang Jae duduk di sebelahnya, melipat tangannya dan bertanya, Jalisa, mahasiswi terbaik administrasi bisnis. Kita akan menghasilkan banyak uang. Malam itu, warung makan departemen telah dibuka. Sebuah suara berkomentar, rasanya enak. Tetapi wanita itu menyeka mulutnya dan bertanya, mengapa hanya sedikit pelanggan? Departemen Nutrisi. Koki yang diundang khusus dari Universitas Korea. Park Choket berkata dengan tidak senang, pasti ada alasannya. Kedua koki itu berbalik dan berkata serempak, Leinho. Park Choket bertanya, siapa Lee Geneho? Seorang koki menjawab, dia mahasiswa baru di jurusan bisnis, sangat tampan. Semua orang pasti kuliah di sana. Aku juga ingin pergi. Park Choket menyilangkan tangannya dengan marah, wajahnya tegas, berkata, apakah kalian serius dengan alasan konyol ini? Koki itu kemudian mengangkat ponselnya ke wajahnya. Kenapa kau tidak melihatnya? Suasana di restoran tiba-tiba menjadi aneh. Segala sesuatu di sekitarnya tampak berhenti. Park Choket dengan tegas berjalan pergi, menolak permintaan kedua koki di belakangnya. Kalian tidak akan menang. Menyerah saja. Keduanya terus mencoba meraih tangannya. Tolong bantu kami. Dia berteriak marah, lepaskan. Bagaimana kalian bisa bersaing dengan seseorang yang membuat kalian merasa kenyang hanya dengan melihat wajahnya? Di tempat lain, semua orang di sekitar ragu-ragu sebelum menoleh. Beberapa orang mengenalinya dan mengundangnya. Apakah Anda ingin duduk dulu? Ini benar-benar Chef Park. Chef Park Chochi. Ia menjawab dengan tegas, tidak, terima kasih. Park Chochi ingat kedua koki itu menatapnya dengan kagum. Tetapi ia tidak mengerti mengapa bahkan pelanggan pria pun berkurang.
Bisakah Anda pergi dan mengamati sekali dan memberitahu Gene Ho bahwa saya sangat menyukainya? Pikirnya dalam hati, ia tidak bisa menolak permintaan mereka. Aroma makanan perlahan tercium ke hidungnya. Segelas minuman segar dibawakan, dan pelayan bertanya, Anda ingin memesan apa? Park Choochi dengan cepat memesan, tumis cabai dengan daging dan mapo tofu, dan jangan masukkan seluruh jeruk nipis ke dalam mojito. Pelayan dengan saksama mencatat dan bertanya, bagaimana Anda tahu? Anda bahkan belum mencicipinya. Ia mendorong kacamatanya ke atas, menjelaskan dengan profesional, karena aromanya. Bagi seorang koki, hidung sama pentingnya dengan lidah. Ketika makanan tiba, Park Choochi menggunakan kedua tangannya untuk dengan lembut memisahkan kedua sumpit. Dia mengambil sepotong makanan dan perlahan memasukkannya ke mulutnya. Sosok wanita yang duduk dan serius mencoba setiap hidangan menjadi menonjol di antara meja-meja lain. Park Chooket tiba-tiba membeku. Dia menggunakan kekuatan untuk mematahkan sumpit bambu menjadi dua. Sementara itu, di sekitarnya, pelayan dengan antusias melayani pelanggan lain. Apakah semuanya sesuai selera Anda? Dua gadis cantik memuji dengan gembira. Enak sekali. Tiba-tiba, Park Chooket memanggil dengan suara berat. Kau di sana? Pria muda itu segera menjawab setelah mendengar panggilan itu. Ya, pemandangan di depannya mengejutkannya. Dia menggeram marah, panggil orang yang membuat hidangan ini ke sini sekarang juga. Di tempat lain, sebuah tangan dengan terampil menyiapkan hidangan. Setiap tindakannya menarik perhatian semua orang di sekitarnya. Bayangannya yang tampak lelah tetapi masih tersenyum cerah. Memegang spatula dan mengaduk makanan dengan penuh semangat membuat Park Cho merasa tidak nyaman. Coba lihat wajah tak tahu malu seperti apa yang dia miliki. Di tempat lain, di dalam mobil, seseorang memohon, "Manajer, bolehkah saya pergi melihat festival sebentar? Masih banyak waktu sebelum pertunjukan dimulai." Orang lain itu menolak mentah-mentah, "Tidak, dia tidak berdaya. Melihat festival? Kamu ingin melihat Lai Gene Ho? Tidak mungkin. Itu sangat jelas." Kata-kata manajer itu membuat wajah Sol Os cemberut. Bagaimana jika skandal terjadi? Di tempat lain, Park Chooket diam-diam menatap hidangan di atas meja, berpikir dalam hati, ini jelas bukan keahlian seorang mahasiswa. Dia membayangkan sosok koki sungguhan. Dia pasti seorang koki. Bukan sembarang koki, tetapi seorang profesional berpengalaman. Park Chooket teringat kekaguman para gadis muda, dipenuhi rasa kesal. Seorang profesional bergaul dengan mahasiswa, mengkhianati harga diri seorang koki. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di belakangnya. "Apakah kamu memanggilku?" Park Chooket membentak dengan kesal. "Ya, aku memanggilmu. Coba kulihat wajahmu yang tampak tidak becus seperti apa." Ia berbalik dan melihat ekspresi bingung Jin Ho. Park Chooket tiba-tiba teringat, Lee Jin Ho. Ia menunjuk makanan di atas meja dan bertanya dengan ragu, "Seorang mahasiswa benar-benar bisa membuat ini?" Park Chooket memberi saran, "Coba kulihat tanganmu." Jin Ho melepas handuknya dan dengan patuh setuju, "Baik, Bu." Ia dengan hati-hati memeriksa tangan Jin Ho yang penuh luka. Beberapa luka dibalut. Park Chooket mengamati, dan ragu-ragu. Bahkan bayi yang belajar mengupas apel pun tidak akan memiliki luka sebanyak ini. "Bagaimana kau bisa memasak seperti ini?" Park Chooket bertanya dengan curiga, "Apakah kau menderita sinusitis?" Jin Ho dengan riang menjawab, "Ya." Yang Jai dan temannya berdiri bersembunyi di dekat pintu, menguping pembicaraan mereka. Sepertinya dia tidak dimarahi. Ia bertanya lebih lanjut, "Apakah kau seorang koki?" Ia bertanya-tanya lagi, "Apakah kau tahu siapa aku?" Jin Ho dengan bersemangat, matanya berbinar. "Tidak, tapi aku tahu kau adalah orang yang sangat luar biasa." Aroma bahan masakan terpancar dari tangan dan tubuhmu. Dia menganalisis, itulah gambaran dirimu yang serius dalam seragam koki, dengan teliti menyiapkan hidangan. Kamu sering membuat hidangan fusion daripada hidangan tradisional, kan? Hari ini kamu menggunakan salmon dan yogurt. Park Chooket mulai membayangkan sambil mendengarkannya. "Apakah hidungmu seperti hidung anjing?" Jin Ho menjawab dengan malu-malu. "Indraku cukup sensitif." "Silakan lanjutkan." Di kejauhan, Sola yang sepenuhnya tertutup diam-diam mengamati. Jin Ho di sisi lain masih dengan antusias bercerita. "Dan ini pertama kalinya aku mencium aroma yang begitu harum. Aku sangat ingin mengunjungi restoranmu." Dia bertanya balik, "Istirahat? Maksudmu saat kalian berdua berbicara dari kejauhan?" Dia mencengkeram dinding erat-erat ketika mendengar kata-kata Park Chok. "Berhenti sekolah dan datang ke dapurku. Aku akan memesankan tiket pesawat untukmu sekarang juga." Dia berlari mendekat, tetapi sayangnya topi yang dikenakannya jatuh. Chiola berlari mendekat dan mencengkeram lengan Jin Ho dengan erat untuk menghentikannya. "Tidak, kau tidak bisa menculiknya." Tiba-tiba, dia membeku. Seorang pria langsung mengenalinya. Itu penyanyi yang meraih posisi kedua terakhir kali. Dia tiba-tiba sedikit panik. "Kenapa harus begini?" Manajernya melambaikan tangan dari jauh. "Hei, Seola, topimu." Seola menoleh menatapnya tanpa berkata-kata. Orang-orang di sekitarnya mulai berdiskusi. "Seola, apakah itu Lee?" "Seola,
Mereka yang mengenalinya dengan cepat mengeluarkan ponsel mereka untuk mengambil foto. Wow, itu benar-benar seolah. Foto-foto yang baru saja diambil dengan cepat diunggah ke media sosial. Seseorang menyarankan, silakan lihat ke sini. Seolah langsung merasa malu. Aku tidak anonim lagi. Astaga, kenapa aku terus bertingkah seperti ini? Saat itu juga, Jinho langsung angkat bicara untuk menjelaskan. Sudah kubilang aku hanya menerima pemotretan MV, bukan rekrutmen. Bahkan jika itu teman baik, tetap tidak. Begitu selesai berbicara, Jinho mengedipkan mata padanya. Kedipan mata itu membuat seolah malu, pipinya mulai memerah. Dia perlahan berkata, tidak bisakah kau memberi pengecualian untuk seorang teman? Dia menatapnya dengan senyum tipis dan menjawab, meskipun hanya teman, tetap saja tidak. Dua orang di sebelahnya tanpa sengaja mendengar dan mulai bergosip. Apa? Hanya teman? Aku sudah tahu. Membosankan sekali. Setelah itu, kerumunan di sekitar mereka perlahan bubar. Park Choket bertanya, kenapa tidak? Kola menjawab, ya, Jinho harus pergi wajib militer dan dia harus siaran di Korea. Dia sangat sibuk. Park Choket menggoda dengan bercanda. Jadi kenapa gadis muda ini begitu peduli? Kau bukan pacarnya. Kenapa kau begitu khawatir? Dia melambaikan tangannya dengan malu-malu. Meskipun kita bukan pacar, kita tetap berteman. Jinho melirik seolah dan dengan malu-malu bertanya, kenapa kau datang ke sini? Dia tersenyum dan menunjuk dirinya sendiri. Apa kau tidak tahu aku akan tampil di festival hari ini? OSIS telah bekerja sangat keras. Dia tersenyum. Jadi kau datang ke sini untuk menemuiku. Sola menggoda. Ya, dan kau harus minum sesuatu agar bisa bernyanyi dengan baik. Tapi sekarang setelah aku ditemukan, aku tidak bisa minum lagi. Dia menunjuk ke sekelompok orang di sebelahnya dan menyarankan jika kau tidak bisa minum, minumlah japchi saja. Tunggu sebentar sementara aku berbicara dengan orang-orang di sana. Sol langsung setuju. Oke. Jinho tampak malu dan berkata dengan malu-malu, maaf. Seberapapun aku memikirkannya, aku tidak ingin menandatangani kontrak. Mereka mendengar ini dan mencoba menghentikannya dan membujuknya. Tidak, setidaknya baca dulu syarat dan ketentuannya. Manajer dan dia duduk di samping mendengarkan. Dia berkata, kalau dipikir-pikir, kasus kita benar-benar terlalu beruntung. Mereka menempel padanya seperti penguntit. Tiba-tiba, seseorang mengangkat tangan dan menyela percakapan. Permisi. Dari kerumunan, seorang pria berambut pirang melangkah keluar dan bertanya, bolehkah saya bertanya mengapa? Jinho sedikit terkejut ketika melihatnya. Siapa itu? Jinho menatap pria berambut pirang itu, yang sedang mengeluarkan sesuatu dari saku rompinya. Masih curiga. Siapa dia? Dia berbicara bahasa Korea dengan lancar. Dia mengambil kartu nama dari jaketnya dan memperkenalkan diri. Ah, maaf perkenalannya terlambat. Saya Damian Tomaso, Direktur Casting Asia dari perusahaan Hu. Damian menatap Jinho dan tersenyum. Saya ingin membawa Anda ke puncak. Saya datang jauh-jauh dari Prancis. Jadi bolehkah saya tahu alasannya? Jinho diam-diam menatapnya. Jinho menghela napas pelan dan menjawab, saya menolak karena mungkin ada saat-saat di mana saya mengkhianati janji saya. Dia melanjutkan, jika saya menandatangani kontrak dengan seseorang, saya mungkin harus melakukan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan, seperti syuting iklan untuk pesaing sears. Park setuju. Tentu saja, etika perusahaan adalah yang utama. Park menambahkan, puncak yang Anda bicarakan tidak sepadan dengan pengkhianatan janji Anda. Damian langsung menyela, ini bukan meninggalkannya. Tas ini, kau tidak bisa membelinya dengan uang. Damian teringat duduk di kursi sambil memegang dua dokumen dan berkata, saat ini, Tuan Cina, Hong Kong, dan Jepang membayar $2.000 per jam. Tuan Korea telah menyesuaikan diri, kan? Kemudian dia menulis sesuatu di selembar kertas. Tapi aku tidak hanya di sini untuk menawarkan uang sebanyak itu kecuali jika jumlahnya digandakan. Damian menekankan, bagaimana menurutmu? Jinho mendengarkan dengan acuh tak acuh. Setelah mendengar syarat yang dia tetapkan, dia berpikir dengan cermat. Seolah di dekatnya juga terkejut. Semua orang di sekitar mendengarkan dalam diam. Jinho berkata dengan suara berat, setidaknya $335 juta. Itu adalah perkiraan biaya membesarkan anak di Korea. Menurut statistik, menurut PDB Korea pada tahun 2022, dia mengerutkan kening dan berkata terus terang, orang tuaku membesarkanku dengan jumlah yang kau sebutkan itu tidak berarti. Jinho ingat minum bir dengan Hanmen dan melanjutkan, memiliki uang itu bagus. Tas ini, kau tidak bisa membelinya dengan uang. Aku ingin menghasilkan lebih banyak uang daripada sekarang. Orang-orang yang telah membantu Jinho terlintas dalam pikirannya. Tapi aku tidak ingin menerima uang dengan menyakiti orang-orang yang kusayangi. Damian memikirkan apa yang dikatakan Jinho. Dia melanjutkan ucapannya yang mengejutkan semua orang. Menjadi terkenal hanya dengan sedikit ketenaran tanpa persiapan yang matang bukanlah penipuan bagi orang-orang yang mendukungku dan semua orang yang telah berusaha keras mempersiapkan jalan itu. Chiola membayangkannya sendiri dan berkata, jika sutradara mengira aku tidak menghasilkan uang dan mempromosikanku ke orang lain,
aku akan merasa sakit hati, kan? Manajer mengingatkannya, Leo. Setelah berbicara, Jinho tersenyum percaya diri. Itulah jawabanku. Segera setelah itu, puntung rokok kelompok itu dibuang di tanah. Jinho dengan angkuh menunjuk jalan bagi mereka. Pintu keluarnya ada di sana. Maaf, aku tidak bisa memberikan jawaban yang kalian inginkan. Sebuah suara marah menegur. Sungguh tidak sopan. Kelompok itu berdiri berkerumun di sudut, merokok dan mengumpat. Mereka bahkan berani menunjukkan sikap kurang ajar. Seorang pejalan kaki merasa tidak nyaman dan mencibir. Astaga, ada area merokok dan mereka tidak masuk. Salah satu dari mereka angkat bicara dan bertanya kepada Damian. Menurutmu bagaimana? Bukankah kau yang paling dipermalukan? Damian tetap tenang. Tiba-tiba, dia tersenyum sinis. Bukankah kau yang paling dipermalukan? Dunia ini penuh dengan batu. Damian teringat bagaimana dia membagikan kartu namanya. Banyak orang telah menerima kartu namanya, di mana hanya 0,01% yang berpotensi menjadi permata. Damian terus-menerus mencari orang-orang yang berpotensi menjadi permatanya. Damian menyamakan orang-orang potensial dengan berlian biru yang sangat langka. Seorang penambang menggali permata, dan seorang pengrajin dapat memotong dan memoles batu tersebut untuk mengungkapkan nilai sebenarnya. Dia mengangkat berlian itu dan mengamatinya dengan jelas dan mengidentifikasi dirinya. Saya orang itu. Direktur casting Damen Tomaso. Damen memandang berlian berbentuk orang yang duduk di dalam kotak merah. Tentu saja, ada orang-orang yang memiliki bakat tetapi memiliki kepribadian yang lebih buruk daripada plastik. Tetapi apa yang bisa dilakukan? Ia berpikir dengan dingin. Wajar jika permata ingin diperlakukan secara khusus. Kemudian Damian teringat penampilan Jinho dan melanjutkan. Aku tidak datang ke sini hanya untuk menawarkan uang sebanyak itu. Orang seperti dia tidak mungkin puas dengan posisinya saat ini. Damian telah mencoba meyakinkannya. Jadi abaikan aturan dan terima kontrak itu. Dia berpikir dengan tenang. Aku memang berpikir begitu. Sebuah suara keras memanggil. Dengar, Damian. Seorang rekannya bertanya-tanya. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Damian bertanya dengan curiga. Apa maksudmu? Pria lainnya berteriak keras. Aku sudah mengatakannya sejak awal. Apa yang akan kau lakukan dengan itu, Lai Jinho? Mendengar ini, dia bertanya-tanya, apa ini? Bayangan Jinho berdiri di depan berlian berkilauan muncul. Jangan bilang dia berpikir momen dia bersinar sama dengan motonya sendiri. Damian berpikir dalam hati, itu penghinaan. Bukan hanya picik, tapi mereka juga berpikir untuk mencemarkannya. Rekan kerjanya berdiskusi dengannya. Foto merokok sudah dianggap memenangkan lotre. Mari kita kubur dia dengan skandal bersama Lisol. Ia menghakimi dalam hati seperti yang kupikirkan. Mereka tidak memiliki kualifikasi untuk mengasah permata itu. Di tengah malam, suara Damian yang kesal terdengar dari dalam gedung. Cukup. Aku tidak ingin terlibat dalam hal rendahan itu. Suara rekan kerjanya terdengar linglung. Rendahan, ia menegaskan dengan marah. Ya, Loli Bonsoir. Waktu terus berlalu. Kontrak sponsor Seir dengan Lai Jinho berlangsung selama 3 tahun. Pada usia 23 tahun, ia akan meninggalkan pelukan Seir. Damian penuh tekad dan dengan tegas berkata, aku harus bertindak sekarang. Adegan berubah di kantor Myong. Direktur Joe, apakah Anda sudah melihat artikel itu? Ia bertanya dengan curiga tentang artikel itu. Ia lebih banyak berbicara tentang artikel yang menyebutkan tentang putraku yang merokok di sekolah menengah, menjual makanan secara ilegal, dan sebagainya. Lai Jinho, apakah kamu diizinkan berjualan makanan? Pakaian mahal. Pengeluaran Lai Jinho mencurigakan. Selebriti Lee Jinho di pub Universitas Korea. Superman yang bisa berubah bentuk, Lai Jinho. Seberapa banyak dia berubah? Artikel tabloid jahat yang ditujukan langsung kepada satu orang. Sutradara Joe Conley berkata, oh, aku sudah melihatnya. Sungguh kekanak-kanakan menyerang seorang pemula berusia 20 tahun. Terlihat jelas mereka dibayar untuk menulisnya. Jadi aku tidak repot-repot memperhatikannya. Dia mengerutkan kening. Haruskah aku menggunakan koneksi? Mayang meletakkan tangannya dan dengan tenang menjawab, tidak perlu. Seorang YouTuber dengan beberapa juta pelanggan yang mengunggah video verifikasi akan membersihkan rumor tersebut. Wanita lain tampak terkejut. Wow, lanjutnya. Tapi aneh. Kecepatannya terlalu cepat. Myong semakin tidak nyaman. Putra kami memang berbakat, tetapi dia bukan selebriti atau idola dengan basis penggemar yang solid. Seolah-olah seseorang menyaksikan langsung dan mempersiapkan kejadian ini. Benar. Dia menghela napas dan bertanya, mengapa kamu begitu khawatir? Di tempat lain, Damian dengan antusias menggulir ponselnya. Pasti penggemar yang sangat luar biasa. Selesai dibayar. Sebuah foto Jinho saat SMA muncul di sini. Lihat ini. Jika ini Jinho saat SMA, pasti 1 atau 3 tahun yang lalu. Tapi sepatu apa ini? Air Jordan ini baru dirilis beberapa bulan yang lalu. Jika dilihat lebih dekat, foto ini diambil dari MV dan diedit. Seseorang yang berkepala botak menganalisis dengan cermat. Singkatnya, seseorang menyewa seorang siswa dan kemudian ikut campur untuk mengedit foto Jinho.
Juga, lisensi apa yang dibutuhkan untuk memasak di festival universitas? Lega. Artikel baru diposting kemarin dan hari ini sudah ada pengecekan VR, bro. Sudahkah kamu melihat MV solo yang baru? Reporter lulus dari Universitas WA. Orang yang berkepala botak menunjuk langsung ke layar. Semua berkat informan anonim. Silakan sukai video dan berlangganan saluran ini. Untuk mengakhiri sesi hari ini, mari kita tonton video yang sedang viral itu. Gambar Jinho berhadapan dengan grup Damian muncul. Punya uang memang bagus. Aku ingin menghasilkan lebih banyak uang daripada sekarang. Jinho ragu-ragu, tetapi dengan malu-malu ia menutupi wajahnya ketika Yang Jae memutar video yang pernah ia ucapkan. Aku tidak ingin menerima uang dengan menyakiti orang-orang yang kusayangi. Jinho berteriak malu-malu, berhenti menggodaku. Teman-teman Jinho terus menggodanya. Keren sekali. Citra nasional Lee Jinho. Kakak Jinho sangat keren. Yang Jae memegang ponsel dan memutarnya ke arah Jinho sambil mengaguminya. Tapi kau benar-benar hebat. Bagaimana kau bisa menjalani hidup tanpa celah? Jinho berpikir dalam hati. Hidup seperti pecandu game. Tiba-tiba, Yang Jae terkejut. Yang Jae berteriak keras ketika melihat darah mengalir dari hidungnya. Mimisan. Ia segera mencari tisu. Keduanya duduk di bangku untuk beristirahat. Yang Jae bertanya, bukankah kamu akhir-akhir ini terlalu memaksakan diri? Lingkaran hitam di bawah mata itu bukan main-main lagi. Jinho perlahan menjawab, terlalu memaksakan diri apa? Jinho menoleh dan berkata, akhir-akhir ini, aku hanya sibuk memotret foto musim panas, berjalan-jalan, wawancara, mengajar, mengikuti ujian sertifikasi, mempersiapkan ujian tengah semester, mengerjakan PR, kegiatan klub, berlatih gitar, merangkai bunga, merajut, dan bersosialisasi. Oh, dan belajar tata boga 1.1 dengan Profesor Park Choket. Sejak kemarin, Yang Jae mengagumi, kamu benar-benar hidup susah. Malam perlahan tiba. Yang Jae menjemput Jinho untuk membawanya pulang. Jinho berkata dengan malu-malu, aku bisa naik bus. Yang Jae berkata dengan tegas, tidak apa-apa. Pulanglah dan istirahatlah dengan nyaman. Yang Jae berpesan, jangan sampai mati. Jinho tersenyum pasrah dan menjawab, baik. Melihat bayangan mobil yang perlahan menghilang, Jinho berpikir dalam hati. Sekarang aku menyadari Jae muda mengemudi dengan sangat baik. Berapa sesi bimbingan belajar seminggu cukup untuk membeli mobil itu? Biaya bimbingan belajarku juga tidak murah. Tiba-tiba, ia teringat setelan jas yang dikenakannya saat upacara masuk. Jae muda juga mengatakan bahwa setelan jas yang kukenakan saat wisuda itu mahal. Di mana kau membeli setelan jas ini? Di jalan. Apakah kau mengemis di Dubai? Jinho tertawa bahagia. Mungkinkah dia sebenarnya putra pemilik gedung kelas SSS? Hentikan. Realita pasti memiliki batas. Aku. Jam menunjukkan tepat pukul 4 pagi. Jinho dengan lelah menundukkan kepalanya di atas meja dan menutup komputernya. Laporannya sudah selesai. Dia ingat rencananya denganku di bulan Juni. Aku harus pergi ke Paris. Jika ini terus berlanjut, aku mungkin akan pingsan di Paris. Instruksinya muncul di benaknya. Ingat untuk memanfaatkannya. Jadi, bukan hanya Tim Jones. CEO juga akan ada di sana, kata Jinho dengan wajah lelah dan ragu-ragu. Profesor bisa memberikan ujian yang lebih mudah. Mengapa demikian? Evaluasi laporan? Tapi aku tidak ingin mengurangi waktu untuk hobiku. Aku berharap bisa tidur hanya 2 jam tapi rasanya seperti 6 jam. Tiba-tiba Jinho terbangun. Hei, adegan berubah ke rumah sakit. Seorang dokter dengan wajah tersenyum menyambut. Astaga. Ini Jinho kita. Dia menatap Jinho dan menilai. Kau sama sekali tidak mirip pamanmu. Jinho tersenyum dan dengan sopan berkata, orang bilang anak laki-laki biasanya mirip ibunya. Kemudian keduanya berjalan dan berbicara. Jadi, kau ingin bekerja di gudang rumah sakit seperti terakhir kali? Ya, boleh. Aku sangat berterima kasih. Tiba-tiba, dia menunjukkan wajah yang sangat menyeramkan. Orang-orang yang dipecat karena ketahuan mencuri obat-obatan rumah sakit. Karena mereka, aku sangat stres sehingga insomniaku kambuh. Sialan. Sebagai dokter, aku harus lari ke rumah sakit sebelah untuk meminta obat. Bisakah kau menerima itu? Dia meratap. Aku sangat lelah. Melihat wajahnya yang menakutkan, Jinho berseru. Ya Tuhan, bahkan orang baik sepertimu pun memiliki tatapan seperti ini. Dia tersenyum ramah dan melanjutkan. Tapi aku merasa Jinho merasa lega karena seorang mahasiswa Universitas Korea yang mengurusnya. Jinho hanya bisa tertawa. Haha. Dalam hatinya, Jinho diam-diam bertekad. Aku harus mendapatkan keterampilan ini dengan segala cara. Di meja resepsionis rumah sakit, sebuah suara terdengar. Dr. Kim, Dr. Kim. Seorang dokter berwajah tampan dengan antusias bercerita. Pernahkah Anda mendengar tentang pria tampan yang datang ke gudang? Kudengar dia adalah cucu dari kepala bedah toraks. Kim Aina dengan tenang menjawab, oh, aku dengar. Dia terus mengoceh di telinga Kim Iona. Setiap kali kau masuk ke sana untuk mencari sesuatu, pertama kali kau akan terkejut dengan wajahnya. Kedua kalinya kau akan terkejut dengan kecepatannya dalam menemukan obat.
Dia mungkin ingat semua lokasi obat-obatan. Kimina menjawab dengan acuh tak acuh. Ya, dia memang hebat. Langkah kaki Kima tiba-tiba terhenti ketika mendengar kata-kata selanjutnya. Namanya juga indah, Lenny Ho. Kima melirik dengan penuh pertimbangan dan bertanya, imut dan gemuk. Wajahnya terpesona dan menjawab, tidak, dia tinggi dan tampan. Aku jadi penasaran apakah aku berlari ke sana dan memintanya untuk menemukan hatiku yang tak sengaja kujatuhkan. Apakah dia akan menemukannya? Kima dengan dingin menoleh. Suruh dia mencari alasanmu. Sementara mereka berdebat, langkah kaki kecil terdengar di sepanjang lorong. Penyihir berdarah dingin, itulah sebabnya kau tidak punya siapapun untuk dinikahi. Lalu dari suatu tempat terdengar langkah kaki terburu-buru dan kau terus membicarakan pernikahan sehingga kau tidak bisa mendapatkan surat nikahmu. Seorang gadis kecil berlari mendekat dan memeluk Kima erat-erat. Dr. Jihai mendongak dengan wajah masam dan mengeluh. Aku ingin minum cola, tapi perawat tidak mengizinkanku. Dia menatap gadis kecil itu dan memarahinya. Dokter. Kima tersenyum lembut. Dia duduk dan dengan lembut menjelaskan kepada Jihai. Jika kau minum cola, kau akan sakit perut. Setelah sembuh, minumlah 100 botol cola. Oke, Jihai merengek. Aku mau sekarang. Dokter lainnya berdiri dengan tangan bersilang dan menatap Kima dengan mengejek. Wanita Azura bermuka dua itu. Jihai, dokter ini baru saja menyakitiku. Kima berkata dingin, kendalikan ucapanmu di depan anak-anak. Dia memeluk Jihai dan menghiburnya. Ia pun tenggelam dalam pikirannya sendiri. Tapi Ginho, Laije Eneho. Matanya melembut. Nama itu memang sangat familiar. Kim Aina teringat masa lalu ketika ia bersama Jinho saat Jinho masih gemuk. 3 tahun lalu, Kim Aina meringkuk lelah dan menundukkan wajahnya di atas lutut. Kim Aina adalah seorang dokter residen anak. Jinho di sampingnya ragu-ragu untuk waktu yang lama, tidak tahu harus berkata apa. Tiba-tiba ia berbicara. Maaf. Dia menjawab dengan singkat. Apa? Kima melirik mata merahnya. Apa kau juga merasa aku menyebalkan? Ini jam 11. Maaf, tapi gudang adalah tempatku dulu. Dia berkata dengan dingin. Pergi sana. Setelah mendengar kata-kata itu, dia berdiri dan pergi. Batin Kima seperti kepribadian yang berbeda. Itu mengejeknya. Wow. Kau baru saja membentak seseorang yang baru kau temui dan seorang mahasiswa muda pula. Itu terus mengingatkannya pada patah hati. Uno, kau membentak karena dia masih muda. Kau butuh seseorang untuk menjadi tempat sampah emosimu. Itu berubah menjadi atasan yang pemarah menunjuk dahi Kima dan mengejek seperti seniormu. Kan? Itu menjentik dahinya dengan keras. Kima, bangun. Bangun. Apa kau tidak ingin menjadi dokter? Air matanya terus mengalir tak terkendali. Itu mengumpat. Apa? Mau mengeluh lagi? Tiba-tiba, dia sepertinya terbangun mendengar dua kata, menyebalkan. Kima menopang dirinya dan meraba-raba di tanah. Hah? Sudah berapa lama aku tertidur? Tangannya menyentuh sesuatu. Dia melirik ke bawah. Di bawah lantai terdapat berbagai macam permen beserta sebuah surat. Dia membuka surat itu dan membaca isinya. Aku menemukan coklat keberuntungan. Jika kau memakannya sesuai urutan abjad, keberuntungan akan datang seperti kata dari si gendut berkacamata. Dia bergumam, seharusnya bukan keberuntungan, bukan Lucy. Setelah itu, aku masih pergi ke gudang setiap kali merasa sedih. Tapi melihat kaleng soda dengan catatan kertas di bawahnya tempat permen disusun untuk mengejar Lucy, aku tidak lagi menangis. Catatan kertas dan permen yang menumpuk. Mereka bercakap-cakap melalui catatan tempel. Katakan namamu, si gendut berkacamata. Namaku Lee Ginho. Ginho, aku minta maaf soal kemarin. Terima kasih atas keberuntunganmu. Laki, bukan Lucy. Aku baru kelas 9, jadi aku tidak tahu apa-apa. Kembali ke kenyataan. Saat mengingat masa lalu, hatinya sedikit menghangat. Ginho, terima kasih atas waktu singkat itu yang telah kulalui hingga sekarang. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Dari jauh, sebuah suara terdengar. Ah, apakah kau mencari ini? Dia menyerahkan kotak itu kepada dokter. Keduanya bersikap sopan satu sama lain. Kau bisa menemukannya sendiri. Tidak perlu. Jinho tersenyum. Inilah pekerjaanku. Ada seseorang yang dikutuk kelelahan, selalu belajar dalam keadaan lelah dengan mimpi menjadi dokter. Tetapi ketika ayahnya, yang juga sangat lelah, harus dirawat di rumah sakit karena kecelakaan konstruksi, mimpinya berakhir. Suatu hari, pikirnya, semua orang tampak lesu. Dokter, perawat, dokter magang, dan bahkan pasien pun lesu. Bayangan itu bertanya-tanya, mengapa manusia perlu tidur untuk mengurangi kelelahan? Tangannya terulur untuk mengambil buku itu. Apakah kita budak tidur seumur hidup? Itulah awal perjalanan untuk mematahkan kutukan ini. Inilah kisah keterampilan pemula cepat. Di depannya ada rumah sakit. Syarat pertama untuk membukanya adalah menghabiskan lebih dari 6 jam sehari di rumah sakit selama seminggu. Banyak buku menumpuk. Syarat kedua adalah membaca 20 buku tentang tidur, pil, kelelahan, obat-obatan, dan pijat. Dia menopang dagunya dan berpikir, sejauh ini, tidak ada masalah.
Tapi yang ketiga. Pada akhirnya, Jinho tidak bisa memikirkan apapun. Ayo kita pulang kerja dulu. Dia berjalan dan teringat, tapi Nona A sepertinya tidak mengenali saya. Dia mungkin lupa tentang seseorang seperti saya waktu itu. Tiba-tiba, sebuah tangan kecil menarik ke meja Jinho. Jihai dengan polos bertanya, "Siapa kamu?" Dia berjongkok dan dengan lembut bertanya, "Siapa namamu, Nak?" Gadis manis itu berkata, "Ayahku bilang, aku tidak boleh memberitahu orang asing namaku, dan aku bukan anak kecil." Melihat ini, Jinho dengan bercanda bertanya balik, "Aku juga bukan paman, tapi bolehkah aku mendekati orang asing?" Jihai menjelaskan alasannya. "Kamu terlihat seperti anak anjing yang tampan, jadi tidak apa-apa." Gadis kecil itu bertanya lebih lanjut, "Apakah kamu seorang selebriti?" Jinho berdeham dan dengan bangga memperkenalkan dirinya. "Saya seorang model, pemain tenis, gitaris, dan koki. Sebentar lagi saya akan menjadi terapis pijat. Perusahaan hiburan mengantre, tapi saya tidak tertarik." Gadis kecil itu bingung olehnya. "Ah, ya, kamu di sini karena kepalamu terbentur. Kasihan kamu." Ia menyangkalnya dalam hati. "Tidak, aku tidak." Lalu Jinho tinggal dan bermain dengan Jihai. "Entah kenapa, aku terjebak di sini. Aku ketinggalan bus." Paman sangat beruntung. Saat gadis kecil itu bermain, ia bertanya dengan tenang, "Apakah kamu sedang menunggu teman?" Jihi masih tersenyum dan bermain, lalu menjawab, "Aku tidak punya teman." Ia teringat camilan yang diberikan oleh para perawat dan bertanya pada Jihi, "Apakah kamu ingin makan permen? Aku punya banyak permen." Gadis kecil itu langsung menolak. "Kamu tidak boleh membawa hadiah ke departemen ini. Aku tidak bisa memakannya." Setelah itu, Jihi dengan ceria menjelaskan kepada Jinho, "Karena aku punya kucing pencerna." Jinho bertanya-tanya dalam hati, "Kenapa kucing?" Jihi dengan polos bertanya, "Apakah kamu tidak tahu kucing pencerna?" Kucing dalam imajinasinya sangat ganas. "Apakah kamu makan coklat? Aku akan mencakarmu." Gadis kecil itu menjelaskan lebih lanjut. "Ketika kamu makan makanan yang tidak sehat, kucing itu akan mengeong dan mencakar perutmu." Jinho langsung menyadari, tukak lambung. Setelah menjelaskan kepadanya, Jihai kembali bermain ponsel dan berkata pada saat yang sama, dokter mengatakan itu adalah kucing yang sangat jahat. Meskipun begitu, dia masih sangat optimis, tetapi tidak apa-apa. "Ibuku selalu berdoa untukku setiap hari dari surga. Ibu bilang dia berharap kucing kita adalah kucing yang baik dan tidak menyakiti Jihai." Mendengar ini, Jinho terdiam. Tetapi Jihi bertanya kepadanya dengan tenang, "Ibuku luar biasa, kan?" Kemudian dia dengan lembut mengusap kepala gadis kecil itu dan mengikuti energi positif itu. "Ya, sangat luar biasa." Tiba-tiba, langkah kaki yang tergesa-gesa terdengar. Kemudian sebuah suara berkata, "Jihi." Gadis kecil itu menoleh ke arah suara itu. Seketika, suasana hati Jihi menjadi lebih gembira dari sebelumnya. Hian Xiang dan Kim A tiba bersama. Gadis kecil itu dengan gembira berseru, "Ayah." Jihi segera berlari ke pelukan Hienang. "Kenapa ayah terlambat sekali?" Ia dengan lembut berjongkok untuk menyambut gadis kecil itu. "Maaf, putriku. Apakah ayah menunggu ayah tanpa tidur?" Kimina melangkah maju untuk bertanya kepada Jinho. "Ayah belum pulang juga?" Katanya lembut. "Sudah larut, jadi bolehkah ayah tidur di rumah sakit?" Malam itu, seseorang diam-diam mengerjakan sesuatu di laptop. Jinho berkata tanpa terlalu terkejut, "Seperti yang kupikirkan, bus sudah pergi." "Baiklah, kalau begitu aku akan mengerjakan PR-ku di sini." Kemudian ia teringat gambar Jihai bermain dengan ponselnya. Saat itu, Jio tiba-tiba sedikit membeku. Bayangan seorang gadis kecil sendirian di rumah sakit membuat Jinho merenung. Berapa lama dia harus menunggu sendirian? Rasanya sudah sangat familiar. Dia mengangkat teleponnya dan bertanya pada dirinya sendiri, "Apakah ada yang bisa kulakukan untuk membantu?" Dia melihat ke arah seseorang yang tertidur. Adegan berganti. Kima dan Hian Xiang berdiri di depan tempat tidur rumah sakit Jihi. Dokter ini, gadis manis itu tertidur lelap. Saat itu, dia berkata dengan khawatir, "Apakah Jihi benar-benar baik-baik saja?" Tangannya terulur untuk mengusap kepala Jihi dan berkata, "Tidak ada perforasi atau kontraksi usus, jadi jangan terlalu khawatir. Kami telah menghentikan pendarahannya. Kondisinya juga jauh lebih baik setelah minum obat." Dan terlebih lagi, Kim Aina memandang Hienang yang kelelahan dan berkata, "Tuan Hian Xiang, bukankah Anda juga harus berobat?" Dia dengan sungguh-sungguh menasihati, "Kelelahan, penurunan berat badan terus-menerus, insomnia. Jika ini terus berlanjut, kamu akan mengalami depresi berat." Hian menoleh untuk menghindarinya, diam-diam mendengarkan kata-kata Kima. "Kami akan bertanggung jawab atas kesehatan Jihai. Jadi, kuharap kamu juga meluangkan waktu untuk menjaga dirimu sendiri." Setelah itu, dia mengantarnya pergi. "Silakan pulang dengan selamat." Kimina mengeluarkan 4 coklat. "Juga, bawalah ini." Hian menatap telapak tangan Kima dengan kosong. "Lucy." Dia menjelaskan, "Ini jimat keberuntungan.
Kemudian dia mengingat masa lalu bersama Jinho dan menyampaikan energi positif kepadanya pada saat yang sama. Jika kamu memakannya sesuai urutan abjad yang benar, hal-hal baik akan terjadi. Adegan berganti. Sebuah jari dengan lembut menekan tombol lift dan berkata dengan suara sedikit terkejut. Ini pertama kalinya aku melihat Dr. Kim mengantar seseorang. Temannya yang berambut sanggul memiringkan kepalanya dan bertanya-tanya, apakah paman itu tipe kamu? Wajah Kim Ina menjadi gelap. Suaranya agak mengancam. Kamu tahu bahwa jika kamu tidak lulus ujian pada percobaan pertama, kamu akan dikeluarkan dari rumah sakit. Benar. Gadis berambut sanggul itu terkejut. Tenanglah, gadis itu. Di tempat lain, Hien diam-diam menatap foto dirinya dan putrinya di dalam mobil. Selembar kertas yang dilipat rapi itu terbuka, memperlihatkan kata-kata, Lucy, Lucky, Light. Dahulu kala, pada hari pemakaman istrinya, Hienong duduk tenang di sudut, menggendong bayinya. Jihai dengan patuh tidur nyenyak dalam pelukan ayahnya. Di tengah malam, hati Hienong terasa berat. Dia berkata lembut, istirahatlah dengan tenang, sayangku. Aku pasti akan melindungi Jihai. Seseorang sedang bekerja dengan penuh perhatian. Tiba-tiba sebuah suara berkata, pergi dulu, aku pulang dulu. Hien Xiang dengan sopan berkata, pulanglah dengan hati-hati. Rekan kerjanya bertanya dengan sedikit khawatir, bukankah akhir-akhir ini kamu banyak lembur? Sudah berapa lama sejak pemakaman itu? Hien hanya tersenyum dan berkata, aku harus bekerja lebih keras. Bayangan Jihai menoleh untuk melihatnya. Aku perlu menghasilkan lebih banyak uang. Sambil memamerkan gambar keluarga yang dia gambar di sekolah. Benar. Aku juga akan menggambar rumah agar gadis kecil itu bisa memakai pakaian terbaik dan makan makanan terbaik. Dia bertekad agar tidak ada yang meremehkan Jihai karena tidak memiliki ibu. Di sekolah, suara seorang gadis kecil yang polos terdengar. Wow, Jihai punya tas yang sangat cantik. Jihai menunjukkannya kepada teman-temannya. Itu buatan Inggris. Warnanya merah seperti Chanel. Gadis pirang itu bingung. Apa artinya? Jihai tersenyum. Aku tidak tahu. Mungkin seperti tinipang. Tinipang itu bahasa Inggris. Chanel juga bahasa Inggris. Gadis kecil itu dengan bangga mengangkat tas tangan kecilnya yang cantik untuk dipamerkan kepada teman-temannya. Ayahku bilang, selama aku memakai ini, tidak ada yang berani meremehkanku. Tas mini Chanel edisi terbatas seharga 6 juta. Waktu berlalu cepat hingga senja. Guru itu melihat dan hanya Jihi yang tersisa, berpikir dalam hati, ayah Jihi terlambat menjemputnya lagi. Aku akan menggambar untuk ayahku. Tiba-tiba, ada sesuatu yang aneh di perut gadis kecil itu. Kemudian dia akhirnya datang. Guru itu menyapa mereka berdua. Pulanglah dengan hati-hati. Jihai juga. Hienong bertanya dengan lembut. Apa yang harus kubeli untuk putriku? Jihai dengan gembira menjawab, jelikola. Jihai dengan antusias menunjukkan gambar keluarga yang dia gambar di sekolah. Benar. Aku menggambar rumah kita sambil menunggu ayah. Dia sangat terkejut. Wow. Benarkah? Coba kulihat. Dalam gambar itu, terdapat gambar polos seorang gadis kecil. Jihai memegang tangan ayahnya. Ibunya seperti malaikat yang memberikan senyum berkat kepada mereka berdua. Ya, inilah kebahagiaan membiarkan putriku makan enak dan berpakaian bagus. Sebuah rumah di mana dia bisa menikmati hal-hal yang disukainya dan selalu tersenyum. Hienong tersenyum hangat. Ah, aku sangat bahagia, tetapi Jihi di bawah mengeluarkan suara aneh. Dia masih termenung dan berpikir, seandainya aku bisa terus hidup seperti ini. Hienong panik mendengar tangisan gadis itu. Ayah. Jihi ambruk. Dia tidak tahu harus berbuat apa selain dengan cemas mengguncang gadis itu sambil terus memanggil namanya. Jihai, ada apa? Jihai Jihi. Pada saat itu, dia merasa seperti sedang berdiri di depan prasasti peringatan mendiang istrinya. Dia berkata, Tuan Hien Xiang, tolong lindungi. Istrinya selalu seperti gambar Jihi, seorang malaikat, Jihai kita. Dia memeluk Jihai, air mata mengalir deras, lindungi kamu. Terbangun dari mimpi buruk, air matanya tak terkendali. Dia tidak tahu harus berkata apa selain maafkan aku. Di sini, Jihai masih di rumah sakit, tangannya terpasang infus. Kamar rumah sakit itu besar, tetapi semuanya sunyi, tenang, dan membosankan. Gadis kecil itu memeluk boneka beruangnya dan berbisik, aku berharap ayahku cepat datang. Gadis kecil itu menajamkan telinganya dan mendengar suara di belakangnya, aku akan mengatakannya lagi. Jika pasien atau pengunjung merasa tidak nyaman, kalian harus segera pergi. Seseorang menjawab, baik. Jihai terkejut melihat sosok yang familiar. Hah! Gadis kecil itu dengan gembira berseru, kau di sini. Dan Hienong membawa tas berisi boneka beruang, melangkah menuju rumah sakit. Sudah lama sekali aku tidak mengambil cuti setengah hari. Gadis kecil itu bilang dia menginginkan boneka kelinci. Sudah lama sekali aku tidak bisa bertemu gadis kecil itu di siang hari. Dia mengeluarkan ponselnya, berencana menelepon Jihai untuk memberitahunya bahwa itu benar. Aku harus menelepon dulu. Dia menelepon Jihai. Tangannya gemetar dan meremas tas sebelum nada sambung berbunyi.
Pelanggan yang baru saja Anda hubungi saat ini tidak tersedia. Silakan tinggalkan pesan suara setelah bunyi bip. Dia tidak peduli dengan hal lain. Dia membuang boneka beruang itu dan berlari secepat mungkin menuju rumah sakit. Jihi. Sesampainya di gerbang rumah sakit tempat Jihi berada, dia terengah-engah. Kenapa? Dalam benaknya, dia memikirkan banyak skenario buruk dan ada banyak perawat di depan kamar Jihi. Para perawat berbisik satu sama lain. Benarkah? Aku sudah menduganya. Mereka berkata, terlalu muda. Dia tidak bisa tenang lagi. Jangan bilang begitu. Para perawat tiba-tiba berbalik untuk melihat ke belakang mereka. Hienong berteriak dan bergegas maju. Jihi. Sebuah melodi ceria terdengar. Di tengah ruangan terdapat gambar Lai Jinho dan anak-anak bernyanyi bersama dengan gembira. Tangkap-tangkap rasa sakit kecil. Tangkap-tangkap rasa sakit kecil. Hienong mengamati pemandangan di depannya. Pink cinta. Pink harapan. Pink yang indah. Pink ketakutan. Pink yang baik. Apa ini? Perawat di sebelahnya tertawa gembira. Apa yang harus kulakukan? Usia 20 tahun agak terlalu muda, hampir 12 zodiak berbeda. Kim Aina mendekat dan memberinya secangkir kopi. Apakah kamu terkejut? Kim Aina menjelaskan, dia bekerja paruh waktu di gudang rumah sakit. Dia bertanya apakah dia bisa memainkan gitar untuk Jihai. Hienong bertanya-tanya, bagaimana kamu tahu Jihaiku suka gitar? Kimina menyesap kopinya perlahan dan menjawab. Dia bilang dia melihat riwayat pencarian di ponselnya ketika dia meminjamkannya kepada Jihai. Dia melanjutkan, awalnya, dia hanya berniat memainkan satu lagu dan pergi agar tidak mengganggu orang lain, tetapi anggota keluarga pasien menahannya. Orang tua memohon Jinho untuk tinggal. Tolong mainkan lagu yang disukai cucu saya juga. Putri saya tidak bisa menjaga Tinipang karena dia sakit. Saya akan melakukan hal yang sama. Bayangan gadis kecil yang tersenyum dan anak-anak lain yang melakukan hal yang sama karena dia membuatnya tersenyum lagi, yang selalu saya inginkan. Anak-anak tersenyum cerah dan orang tua mereka menangis terseduh-seduh. Mereka menangis karena anak-anak mereka tersenyum. Sudah lama sekali saya tidak mendengar tawa yang tidak mengandung rasa sakit. Hien merenung. Dia menundukkan matanya, dokter. Dia memikirkan prospek Jihai keluar dari rumah sakit, tetapi tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Apa yang harus saya lakukan setelah Jihai keluar dari rumah sakit? Jika hal yang sama terjadi lagi, saya. Kima menyela. Dia berkata dengan lembut, Anda mengajukan pertanyaan yang salah. Orang yang perlu diperhatikan adalah Tuan Hien, bukan Jihai. Di matanya, Jihai di rumah sakit selalu memiliki senyum cerah. Jihai sangat berani. Dia tidak pernah menyerah karena harus tinggal di rumah sakit asing dan dia juga sangat pandai menahan rasa sakit. Tahukah Anda mengapa? Dia berkata dengan lembut tetapi menusuk langsung ke hatinya. Betapapun sulitnya hidup, Tuan Hien Siang tersenyum di depan Jihai. Tapi tidak ada yang lain. Mata Hienong membelalak kaget mendengar perkataan Kima. Selama Tuan Hai dan Siang tidak pingsan, Jihai akan tetap tabah. Kima terus menyesap kopinya. Kata-katanya membuat Hienong terkejut. Jadi jangan berpikir tentang hal-hal ekstrim seperti bahkan jika Anda bekerja sampai mati. Anda tetap harus meninggalkan warisan besar untuk Jihai. Hienong merasa malu. Apakah itu begitu jelas? Dia menghela napas. Saya tahu semua orang tua yang berpikir seperti Anda, pakaian, gaun, mainan. Mereka tidak ragu untuk menghabiskan uang selama mereka bisa membelinya. Saya mengerti keinginan untuk mengungkapkan cinta dengan cara itu untuk mengimbangi waktu singkat yang bisa mereka habiskan bersama. Dia juga mengingatkan Hienong tentang penyakit Jihai, tetapi itu dapat menyebabkan kebiasaan makan yang buruk dan keracunan. Dia mengeluarkan ponselnya dan menekan nomornya. Jadi Kima menyerahkan ponsel itu kepadanya. Saya akan membantu agar Tuan Hienong tidak melakukan kesalahan. Jika Anda membutuhkan saran sederhana atau saran tentang diet Jihai setelah keluar dari rumah sakit, jangan ragu untuk menghubungi saya. Hienong merasa malu. Terima kasih. Tapi kalau begitu akan terlalu merepotkan bagi dokter. Kimina tertawa terbahak-bahak. Aku selalu siap untuk Tuan Haye dan Siong. Perawat yang menguping tak kuasa menahan seruannya. Astaga. Dia pun pergi. Dapur hampir meledak. Langit sudah mulai senja. Sebuah mobil putih melaju kencang di jalan. Lai Jinho duduk di dalam mobil, memandang jalan dan berpikir. Aku tidak sengaja berjanji untuk datang lagi. Jadwalnya padat. Dia menyilangkan tangannya dengan penuh kemenangan. Tetapi selama aku mendapatkan keterampilan memulai cepat, tidak akan ada masalah lagi. Aku telah menyelesaikan syarat 1 dan 2. Hanya 3 yang tersisa. Tiba-tiba, wajahnya pucat pasi. Sopir melihat ini dan bertanya, Murid, kenapa kamu pucat sekali? Apakah kamu mabuk perjalanan? Lai Jinho tergagap. Sopir, pijat seluruh tubuh dengan minyak. Itu artinya kamu harus menggosok seluruh tubuhmu dengan tanganmu, kan? Sopir menjawab, apa lagi? Dia menjelaskan lebih lanjut. Lepaskan semua pakaianmu dan gosok sampai pantatmu mengkilap. Itulah pijat seluruh tubuh. Memikirkan itu, dia bergidik. Ya Tuhan. Dia tertawa dan menggodanya. Apa yang kau rencanakan untuk pacarmu? Beruntung sekali. Dia berpikir dalam hati,
aku tidak punya pacar. Dia mengambil ponselnya dan tersenyum licik. Dia membaca pesan itu dan tiba-tiba berseru, "Hah?" Di sisi lain, anak laki-laki itu tersenyum puas, daging babi panggang yang lezat. "Matilah bersamaku." Malam tiba di gedung apartemen yang menjulang tinggi di kota. Park Jun berbaring telungkup dengan ekspresi sangat tidak senang. Lee Jin-ho juga tidak jauh lebih baik, jujur saja. Dia bertanya dengan nada lembut, "Bagaimana menurutmu, Tuan?" Park Jun menilai dengan santai. "Lumayanlah." Kembali ke 30 menit yang lalu. Park Jun bertanya dengan senyum cerah. "Apa yang kau katakan? Kita seharusnya saling menyentuh pantat." Setelah beberapa detik, dia mengerutkan kening dan membalas, "Kau gila?" Kemudian dia melirik lilin dan melanjutkan, "Kenapa? Ada apa dengan lilin aromaterapi ini?" Park Jun curiga. "Apa yang kau rencanakan untukku?" Lee Jin-ho bertanya dengan tatapan memohon. "Tapi izinkan aku menyentuh pantatmu." Park Jun memarahinya. "Dasar mesum." Dia panik, meronta-ronta dengan tangan dan kakinya. "Apa kau menatapku seperti itu selama ini?" Lee Jin-ho buru-buru menjelaskan. "Tidak ada yang mau. Aku harus menyelesaikan ini sebelum ibuku pulang. Jadi, berbaringlah saja." Park Jun menolak dengan tegas. "Jangan main-main. Cari orang lain." Tapi Lee Jin-ho menawarkan kesepakatan yang menggiurkan. "Jika kau membantuku, aku akan membawamu ke Paris minggu depan." Setelah sedikit perlawanan, adegan pijat pun dimulai. "Yah, kau tidak bisa menghindari menjilat sepatu orang kaya." Park Jun tidak mau dimanfaatkan dan menambahkan, "Ingat tiket Paris hanya mencakup 1 pipi pantat. Aku menyimpan 4 pipi lainnya untuk saat aku membutuhkannya." Lee Jin-ho membuka sebotol lotion dan mengumumkan, "Baiklah, baiklah. Seperti yang dijanjikan, saatnya pijat." Pintu terbuka dan sebuah suara berteriak, "Sial." Shin Aecho masuk dengan riang memanggil, "Sayang, ibu pulang." Kemudian wajahnya sedikit membeku, diikuti ekspresi terkejut. Adegan yang tidak pantas untuk anak-anak terbentang di depan matanya. Shin Aecho panik menutupi wajahnya sambil berseru, Bu, bukan seperti yang ibu pikirkan." Keduanya menjelaskan semuanya dan kesalahpahaman pun terselesaikan. Di bandara, apakah ini? Gunung ini. Wajah Park Jun muncul di layar siaran langsung. Sudah dimulai. Dia mulai menyapa, Halo, saya Pretty Park, seorang streamer baru hari ini." Park Jun membaca komentar dan membalas dengan canggung. "Apa? Seorang perempuan? Tidak ada perempuan di sini." "Hai, tidak ada perempuan. Yang lebih penting, saya akan pergi ke Prancis. Apakah ada yang mau foto menara Eiffel?" Dia mencoba mempertahankan penonton. "Jangan pergi. Tolong, aku akan menari untukmu." Lee Jin-ho, kesal dengan pemandangan itu, mendesaknya, "Hei BJJ Jun, kita akan ketinggalan pesawat." Lee Jin-ho bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Park Jun. "Kamu bicara dengan siapa?" Komentar terus berlanjut. "Tidak ada perempuan di sini. Kamu terlihat seperti anak laki-laki yang tampan, tapi kamu sama sekali tidak punya karisma." Park Jun dengan canggung menjawab Lee Jin-ho. "Tidak ada siapapun di sini." Seseorang mengenali Lee Jin-ho. "Hei, siapa orang yang tampak familiar di latar belakang itu?" Park Jun cepat-cepat mengucapkan selamat tinggal. "Oke, semuanya ingat untuk berlangganan. Sampai jumpa lagi." "Sampai jumpa." Komentar terus mengenali wajah yang familiar. Siapa orang yang tampak familiar di latar belakang itu? "Hei, itu Lee Jin-ho." Akhirnya, pesawat lepas landas. Park Jun senang, wajahnya berseri-seri. "Jadi, ini kelas bisnis. Terima kasih padamu, aku bisa menikmati kemewahan." Lee Jin-ho enggan menerima pujian itu. "Terima kasih Bibi Mayang. Dialah yang membelikan tiketnya." Sebuah desahan terdengar di dekatnya. "Sayang sekali." Damen mengedipkan mata pada Lee Jin-ho. "Aku juga bisa membelikanmu tiket." Dia cepat-cepat menolak. "Tidak, terima kasih." Park Jun mengenali pria itu dan berbisik kepada Lee Jin-ho. "Apakah itu pria menawan yang memberiku kroasan asli terakhir kali?" Lee Jin-ho membenarkan, "Ya." Lee Jin-ho bercerita, "Setelah festival, Damen akan membawa hadiah kecil untuk berkunjung setiap minggu. Aku akan mengusirnya begitu dia menyebutkan soal mencari uang." Damian tidak keberatan, malah ia berbicara tentang pro dan kontra perusahaan terkenal, kriteria perekrutan, dan hal-hal yang tidak diketahui siapapun di industri mode. Kisah-kisah yang hanya diketahui oleh orang dalam. Lee Jin-ho menjadi tertarik pada pria ini. Itu menarik. Lalu aku sendiri pergi menemuinya sampai-sampai aku mulai menantikan kunjungan Damian. Tiba-tiba, Damen angkat bicara. "Ngomong-ngomong, apakah ini pertama kalinya Anda di Paris? Jika Anda mau, saya bisa menjadi pemandu wisata Anda." Lee Jin-ho menolak. "Tidak, kami tidak bisa." Dia tersenyum cerah. "Kami tidak bisa mengganggu seseorang yang sedang dalam perjalanan bisnis." Park Jun menambahkan. "Benar. Keduanya memiliki pemikiran yang sama. Jika ada masalah, kita bisa menyalahkan orang itu saja." Sebuah suara kesal terdengar. "Hei, apakah aku Pokemon?" Semakin Damian melihat, semakin terpesona dia.
Itu menarik. Biasanya, sebuah batu permata tidak akan bersama batu permata lainnya. Dia melirik keduanya dan menghitung. Terlihat cocok untuk model iklan. Juga tipe yang lebih bersinar saat mereka menunjukkan diri. Mungkin ini akan menjadi kunci untuk mengubah Lee Geneho. Sebuah suara terdengar di ujung telepon. Muse J akan tiba di Paris dalam 10 menit. Diikuti oleh balasan lembut. Haji Pro bertanya dengan tegas, apakah ada informasi lain yang perlu saya ketahui? Ujung telepon lainnya memberitahu bahwa Damen Tomaso secara tidak sengaja naik penerbangan yang sama dengan Muse. Pro terkejut. Damian. Dia mengenal Damian, seorang pemburu muda yang tidak lagi repot menyembunyikan targetnya. Pro tidak berpikir ini akan mempengaruhinya. Tidak, ini bagus. Dengan cara ini, dia akan memblokir sutradara lain jika perlu. Dia menghitung dalam kepalanya. Jika aku membalikkan situasinya, Petro menyipitkan mata melihat sesuatu di layar. Lalu dia menutup matanya rapat-rapat. Masalah ini muncul karena lelucon Angela. Pro menyusun kembali kejadian baru-baru ini. Sudah 2 minggu sejak video itu diunggah. Sekarang ada subtitle dalam 10 bahasa. Dunia mode internasional mengenal Muse kita. Dia menanyai orang lain. Peranmu adalah menyembunyikan nilai JRN dan mengontrol akses. Angela Mayang tersenyum meminta maaf. Maaf, aku juga baru tahu tentang ini, tapi sudah terlambat untuk menghentikannya sekarang. Ini berantakan. Pro menjawab sambil tersenyum. Jangan bilang kau membiarkan video itu selama 2 minggu hanya untuk pamer. Mayang bertanya langsung. Pamer adalah nilai dasar barang mewah. Kau tidak memakai cincin berlian karena takut dicuri. Kan? Kau juga menyukainya. Kan? Melihat prestisenya secara langsung. Pro hanya bisa tak berdaya. Si pembuat onar itu. Dia menghela napas panjang. Mengapa semua orang suka membuatku pusing? Baik Angela maupun Tim Jones. Pro tersenyum cerah, tetapi dia memberi instruksi kepada Mayang Audrey sambil mengantarnya ke hotel. Hati-hati dengan orang-orang dari perusahaan lain. Pro dengan senang hati membenarkan. Aku benar-benar bahagia di Hotel Harton yang mewah dan megah ini. Park Jun berbaring telentang di tempat tidur. Dia mengingat adegan saat pertama kali masuk. Kupikir adegan seperti ini hanya ada di film noir. Seorang wanita berbicara. Senang bertemu Anda, Tuan Lee. Saya Audrey Flero, dikirim oleh CEO. Lee Jinho setuju. Benarkah? Seru Lee Jinho. Kupikir aku sedang berada di drama. Adegan Audrey tersenyum tetapi dengan kata-kata tajam muncul. Orang-orang yang tidak berhubungan akan tersesat. Damen membalas, tidak berhubungan, tidak pernah. Park Jun sedikit iri pada temannya. Kau terkenal di industri ini. Lee Jinho tetap rendah hati. Aku belum pantas mendapatkan ini. Ini bukan peragaan busana dunia. Mata Park Jae-yeon tertuju pada 2 botol anggur mewah di atas meja. Hanya bercanda. Tapi hotel ini luar biasa. Kamar mewah, layanan tak terbatas, dan whisky mahal. Dia duduk, mengeluarkan ponselnya, dan memulai siaran langsung. Siaran langsung hari ini akan membahas tentang minum anggur kelas atas. Halo semuanya. Begitu siaran langsung dimulai, Park Jun ternganga, pupil matanya melebar maksimal. Dia mengumpat dalam hati. Aku celaka. Lee Jinho penasaran. Ada apa? Apa kau melewatkan sesuatu? Park Jun menunjukkan layar kepada Lee Jinho. Lihat ini. Melihat pemandangan itu, Lee Jinho juga tidak menyangka. 1000 orang. Park Jun menyadari itu karena kau muncul di siaran langsungku pagi ini. Dia panik. Bagaimana orang-orang ini mengenalku? Layar dipenuhi dengan komentar tentang Lee Jinho. Benar-benar Lee Jinho. Apakah dia akan melakukan siaran langsung pribadi? Itu Ginho. Park Jun menatap temannya dengan bingung. Apa? Kau punya puluhan ribu pengikut di SNS. Dia menyebutkan kesepakatan sebelumnya. Sekarang saatnya untuk menggunakannya. Sudah kubilang aku menyimpan kesempatan yang lain. Park Jun menatap Lee Jinho dengan tatapan licik. Sekarang aku akan menggunakannya. Siaran langsung denganku hari ini. Lee Jinho mengangkat jari untuk menetapkan harga hanya sekali ini saja. Park Jun bertanya apakah seorang model papan atas takut melakukan siaran langsung. Lee Jinho beralasan bahwa mengambil foto dan siaran langsung itu berbeda. Dia takut jika terjadi kesalahan, banyak orang akan menghakiminya. Sebelumnya sudah ada orang yang menghadapi situasi itu. BJ terkenal telang-tolang mengejutkan pemirsa dengan tatapan tajamnya. Tolang-tolang memicu kontroversi dengan menatap tajam pemirsa saat mengatakan bahwa matanya adalah daya tariknya. Netizen yang melihatnya memberikan reaksi seperti ini bukan lagi BJ telang-tolang dengan mata berkilau. Ini BJ jaret-jaret dengan mata berapi-api atau lagi-lagi dengan mata berbentuk segitiga. Park Jun mengedipkan mata. Dia menjamin akan bertanggung jawab dan bahkan mengubah nama saluran menjadi Jun Crash. Tapi dengan konten seperti ini, lebih seperti Jun Lucky. Lee Jinho mengakui kamu terlalu optimis. Park Jun menyindirnya. Kamu hanya pengecut. Kamu tidak akan tahu apakah itu menyenangkan kecuali kamu mencobanya. Prinsip-prinsipnya kini muncul. Hierarki kebutuhan Maslow. Aktualisasi diri, harga diri, cinta dan rasa memiliki, keamanan, kebutuhan fisiologis. Ketika kebutuhan terpenuhi,
Manusia akan mencari tingkat kebutuhan baru. Syaratnya adalah untuk mencapai kebutuhan baru, Anda harus meninggalkan kebutuhan yang telah terpenuhi, seperti meninggalkan makanan lezat untuk diet. Ada banyak kartu nama di depan Lee Jin-ho, tetapi dia khawatir. Itulah mengapa saya tidak menerima undangan ke industri hiburan. Sambil memegang kartu nama di tangannya, Lee Jin-ho merenung. Apakah ini benar-benar sebagus itu? Dia puas dengan saat ini. Ini sudah sangat menyenangkan. Hal-hal yang sudah ada di tangannya sangat berharga. Saya juga menemukan alasan untuk menjadi terkenal. Dan kemudian dia duduk di depan ribuan komentar penonton. Orang-orang yang mencintai saya. Haha, Oprah sangat lucu. Ginho dan saya memiliki minat yang sama. Hihi, saya ingin menjadi model. Bisakah saya mendapatkan beberapa tips? Pacar saya sangat tampan. Hihi Ginho. Terima kasih telah muncul di video musik Ciola kami. Komentar-komentar itu seolah meledak saat penampilan Lee Jin-ho. Jumlah penonton terus meningkat tanpa menunjukkan tanda-tanda penurunan. Lee Jin-ho sendiri tidak percaya dia begitu populer. Benarkah? Ini sangat menyenangkan. Para penggemar yang menonton di layar dengan cemas bertanya padanya. Jin-ho, wajahmu sudah memerah sejak tadi. Apa kau baik-baik saja? Park Jun menunjuk wajahnya dan menggoda. Seorang model profesional gugup di depan kamera. Lee Jin-ho tiba-tiba berbicara sedikit. Ia dengan malu-malu menutupi separuh wajahnya. Aku tidak menyangka dukungan semua orang akan semenyenangkan ini. Park Jun menyaksikan adegan itu dan merinding melihat Lee Jin-ho. Tak tahan melihatnya bertingkah imut, Park Jun bergegas dan menarik baju Lee Jin-ho.